GKJ Dewi Manuel. Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat mengikuti belajar keluarga di rumah masing-masing. Pada hari ini, Minggu tanggal 17 Mei 2020. Tuhan Yesus sangat kasih gereja memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdiri dan memuji nama Tuhan Yesus melalui pujian dari pujian nomor 2 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta Allah yang senantiasa setia menggenapi perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, serta Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai introitus atau ayat pembuka pada pagi hari ini, terambil dari Yohanes 21 ayatnya yang ke-21 hingga ke-22, yang berbunyi demikian. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Mari kita sambut dengan kidung jemaat nomor 5,
baitnya yang pertama. Hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 hingga ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita melihat akan kehidupan kita, sesungguhnya kita belum dapat sempurna melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Tuhan ini. Oleh karena itu, di pagi hari ini mari kita bersama-sama merendahkan hati kita masuk di dalam doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Tuhan, di pagi hari ini kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami sadar akan setiap kehidupan kami, setiap aktivitas kami sehari-hari. Sesungguhnya kami belum dapat ya Tuhan secara sempurna melaksanakan akan hukum kasih-Mu dan juga melaksanakan akan perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami sering jatuh di dalam dosa, baik di dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam studi kami, atau dalam kehidupan kami apapun ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih dan Engkau menerima kami Tuhan. Dan doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita terambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 39 baitnya yang kedua.
Puji syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih mau mengampuni setiap dosa-dosa kita. Oleh karena itu Tuhan memberikan petunjuk hidup baru untuk setiap kita yang terambil dari Ulangan 31 ayatnya ke-6. Ulangan 31 ayatnya ke-6 berbunyi demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat percaya di seluruh dunia, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 368 baitnya yang pertama. Marilah Bapak Ibu di pagi hari ini kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini Tuhan kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas kehidupan kami yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan, atas nafas kehidupan dan juga kesehatan yang masih Kau berikan kepada setiap kami sampai dengan saat ini. Kami tahu Tuhan, itu semua adalah karena kasih karunia-Mu saja ya Tuhan Yesus. Tuhan, di pagi hari ini kami hendak membawa doa-doa permohonan kami. Kami berdoa bagi gereja kami, GKJTU Immanuel ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau melihat gereja kami ini, Kau berkati dan Kau sertai gereja kami. Kau berkati setiap program yang ada Tuhan. Kiranya setiap program boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan Yesus, dan dapat semakin memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu di gereja kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan roh yang senantiasa berkobar-kobar Tuhan untuk senantiasa melayani-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kau juga berkati setiap kehidupan pelayan-pelayan di gereja ini Tuhan Yesus. Tuhan, di pagi hari ini juga kami berdoa untuk kerinduan kami
untuk memiliki seorang gembala atau seorang pendeta ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan kami seorang gembala tepat pada waktunya. Kami tak henti-hentinya berdoa dan kami percaya kepadamu Tuhan, kami berserah kepadamu. Engkau akan menyediakan pendeta yang terbaik untuk gerejamu di tempat ini saja Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami di tempat ini yang saat ini mungkin sedang mengalami lemah tubuh atau mengalami sakit, baik yang terlihat maupun tidak terlihat Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau sertai mereka yang sedang mengalami sakit. Engkau jamah ya Tuhan, Engkau beri kesembuhan, sehingga nantinya mereka boleh pulih kembali, mereka boleh melaksanakan aktivitas mereka kembali dengan baik ya Tuhan. Mereka boleh melaksanakan pekerjaan mereka kembali dengan baik Tuhan. Sertai mereka dan juga keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang mengalami pergumulan, apapun pergumulan yang boleh ada Tuhan, baik itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah studi, pekerjaan, atau apapun saja ya Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami hendak berpasrah penuh Tuhan kehidupan setiap kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai dan menjamah setiap kehidupan kami dan juga para jemaat Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan para jemaat. Kau berkati setiap pelayanan mereka juga, kehidupan keluarga mereka juga. Kau cukupkan dengan berkat-berkat-Mu saja Tuhan Yesus. Engkau beri jalan keluar bagi setiap pergumulan yang mereka hadapi saja Tuhan Yesus. Tuhan, di pagi hari ini kami juga teringat berdoa untuk negara kami yang saat ini sedang masih mengalami pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Sampai dengan saat ini kami tahu bahwa pandemi ini belum selesai, tapi kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa ada rencana-Mu yang indah di balik semua ini Tuhan. Kami berdoa di pagi hari ini semoga keadaan negara kami semakin hari semakin membaik, jumlah orang yang positif semakin hari boleh semakin berkurang saja Tuhan Yesus. Kiranya negara kami ke depan Tuhan boleh kembali normal, kehidupan kami boleh kembali normal, dan juga kami dapat beribadah kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini saja Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemuda dan remaja yang saat ini sedang bergumul mencari pasangan hidup. Kiranya Engkau memberikan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Kami mau serahkan Tuhan, Engkau beri pekerjaan yang tepat sesuai dengan bakat talenta mereka dan tepat pada waktu-Mu saja Tuhan Yesus. Kami pasrahkan kehidupan para pemuda ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan juga remaja ataupun anak sekolah minggu yang sedang menempuh pendidikan. Walaupun saat ini segala sesuatu sedang ditempuh secara online, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau beri mereka kecerdasan, roh semangat selalu Tuhan, sehingga mereka dapat mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Akhirnya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa permohonan ini Tuhan, dan juga kami mohon ampun apabila ada dosa yang kami lakukan, baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Doa ini kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum beredar kantong persembahan, adapun ayat yang melandasi persembahan kita pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 29, ayatnya yang ke-17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Seiring dengan kita memberikan persembahan, mari kita pujikan Kidung Jemaat 302 bait yang pertama dan kedua.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini kami berkesempatan untuk memberikan sebagian kecil dari berkat yang kau berikan dalam kehidupan kami. Walaupun tidak seberapa ya Tuhan dibanding berkat yang kau berikan dalam kehidupan kami, tapi kiranya persembahan di pagi hari ini Tuhan merupakan wujud cinta kasih kami Tuhan kepadamu. Kau berkati majelis yang ada yang mengolah persembahan ini, supaya dapat mengolah persembahan ini dengan sebaik-baiknya Tuhan Yesus. Dan juga kiranya persembahan ini dapat semakin membesarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kami juga berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pagi hari ini kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 21 ayatnya yang ke-18 hingga ke-23. Yohanes 21 ayat yang ke-18 hingga ke-23. Namun sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan berkati dan sertai kami apabila kami sebentar akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu saja Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu dan dapat menjadi rema bagi kehidupan kami saja Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan bukan merupakan pemikiran manusia, tetapi merupakan anugerah dari Roh Kudus-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan firman pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-18 hingga ke-23, saya akan membacakan bagi kita semua. Berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakannya kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sehat-sehat je? Ya, puji Tuhan di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan sehingga kita masih boleh mengikuti ibadah secara streaming, secara online di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Semoga kita semakin hari semakin semangat dari dalam mengikuti ibadah online, walaupun kita belum dapat bertemu secara bersama-sama, berkumpul secara bersama-sama, tapi kiranya Tuhan Yesus tetap hadir dalam setiap keluarga Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan firman pada pagi hari ini itu berbicara atau menceritakan tentang Simon Petrus gitu. Nah, cerita ini bercerita sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu itu mendengarkan atau mengikuti ibadah streaming GKJ Immanuel itu,
temanya itu selalu berurutan gitu. Jadi mulai dari Tuhan Yesus bangkit sampai dengan saat ini tuh tema khotbahnya selalu berurutan gitu. Dan Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah itu sehingga dapat mengerti ceritanya seperti itu ya. Nah, di pagi hari ini itu bercerita tentang Simon Petrus ya, di mana dia itu bertanya kepada Tuhan Yesus gitu ya, bertanya kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak menjelaskan kepada Simon Petrus gitu. Nah, di dalam Yohanes 21 ayat 18 sampai 23 tadi itu adalah sebuah cerita di mana Tuhan Yesus itu menubuatkan bahwa nantinya Simon Petrus itu akan mati di tangan orang lain, itu mati secara disalib di tangan orang lain seperti itu. Dan Simon Petrus penasaran akan hal itu gitu. Dan Simon Petrus juga tanya kepada Tuhan gitu. Kalau aku seperti itu, terus bagaimana dengan dia, murid yang dikasih? Dia yang murid yang dikasih itu kalau dalam Yohanes itu diceritakan di sini adalah Yohanes. Jadi Petrus itu tanya kepada Tuhan, lah terus Yohanes itu bagaimana gitu. Tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab, Tuhan Yesus tidak menjelaskan. Tuhan Yesus hanya menjawab bahwa jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Seperti itu. Nah, apa sih maksud dari cerita ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai dengan saat ini, berapa banyak di antara kita yang saat ini sudah mengalami sebuah kejenuhan hidup gitu ya, kejenuhan hidup. Terus juga berapa banyak di antara kita yang saat ini juga sedang mengalami kesulitan hidup gitu, di tengah pekerjaan kita, di tengah studi kita, atau di tengah-tengah masyarakat seperti itu, kita mengalami berbagai macam kesulitan gitu. Nah, saya pun juga demikian gitu ya. Baik itu masalah keuangan, itu saat ini memang banyak yang sedang naik turun seperti itu. Nah, apapun musim kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, di ayat yang kita baca pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk marilah kita sama-sama atau kita senantiasa jangan lari dari kasih Tuhan. Nah, itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Kenapa jangan lari dari kasih Tuhan? Begini Bapak Ibu, Tuhan Yesus di cerita ini itu menubuatkan akan kematian Petrus. Jadi Tuhan Yesus itu menubuatkan kematian Petrus itu seperti apa kayak gitu. Itu menandakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Artinya dia adalah atap dan juga fondasi. Tuhan Yesus itu tahu segalanya gitu. Nah, tetapi ketika Petrus menanyakan akan hal itu, Tuhan itu tidak menjelaskan secara rinci, hanya bilang seperti ini, ikutlah aku. Seperti itu. Sebelumnya Tuhan Yesus juga di khotbah yang sebelumnya juga sudah menanyakan 3 kali kepada Petrus gitu. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Seperti itu, menanyakan 3 kali. Dan sekarang juga Tuhan Yesus ngomong ikutlah aku gitu. Nah, yang menarik adalah Tuhan tidak menjelaskan secara rinci akan nubuatan itu, tetapi hanya menjelaskan ikutlah aku gitu. Di tengah rencana Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan Petrus dan juga untuk kehidupan kita semua, terkadang kita itu tidak perlu banyak tahu Bapak Ibu. Jadi kita tuh nggak perlu tahu akan bagaimana rencana Tuhan ke depan gitu. Yang kita perlu tahu, yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah kita cukup percaya dan mengikut Tuhan senantiasa. Ketika keadaan kita sekarang ini sedang sulit, janganlah kita tuh semakin malah menjauh dari Tuhan. Kita malah lari dari Tuhan. Kita malah tinggalkan pelayanan kita. Hari-hari ini banyak manusia itu membutuhkan kebahagiaan Bapak Ibu. Jadi di tengah masa-masa krisis seperti ini banyak orang tuh mencari kebahagiaan gitu. Nah, jangan sampai kita dalam kehidupan itu salah mengambil kebahagiaan yang semu gitu. Nah, marilah di poin yang pertama ini kita diingatkan kembali, cukup simpel. Kita kadang nggak perlu tahu apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita ke depan. Yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah kita mengikut Tuhan Yesus dengan setia.
Kita jangan pernah meninggalkan pelayanan kita. Kalau saat ini mungkin kita mengikuti ibadah online sudah jenuh gitu, wah bosen ngikutin ibadah online seperti itu dan lain sebagainya. Justru seharusnya di masa-masa sulit seperti ini, kita semakin hari semakin mencari Tuhan. Ikutlah aku. Kita semakin hari justru seharusnya kita semakin berapi-api untuk mencari Tuhan. Kayak gitu. Nah, percayalah Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Tuhan yang memegang penuh kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita. Dan ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku, itu mengandung arti bahwa ada sebuah tanggung jawab di situ. Ada sebuah tanggung jawab. Nah, jadi ketika Petrus itu kan sukanya tanya ya, jadi tanya terus protes dan seperti itu, Tuhan Yesus gak menjelaskan banyak, hanya ikutlah aku, kayak gitu. Nah, itu adalah sebuah pengujian diri gitu, sebuah tanggung jawab yang harus kita emban, ya, yang harus Petrus emban dan juga kita emban bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, di tengah-tengah masa seperti ini, hendaknya kita melihat diri kita masing-masing gitu. Apakah saat ini itu saya sudah sungguh-sungguh gitu akan mengikut Tuhan Yesus? Apakah saat ini saya justru mencari kebahagiaan lain, saya justru mencari jalan keluar lain? Kadang kita manusia itu menghadapi masalah itu kita merencanakan A, B, C, D. Ya enggak munafik, manusia memang seperti itu. Saya pun juga kadang seperti itu. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita merencanakan plan A, plan B, plan C, plan D gitu, libatkan Tuhan dalam rencana kita gitu. Ya, dan juga ingatlah akan tanggung jawab kita di dalam dunia ini. Tanggung jawab kita itu apa sih? Simpel Bapak Ibu. Kalau kita punya pelayanan, ya kita lakukan pelayanan kita dengan baik. Ketika kita menjadi seorang suami, ya kita jalankan tugas kita sebagai seorang suami dengan baik. Kita menjadi seorang istri, ya jalankan kewajiban kita sebagai seorang istri dengan baik. Begitupun seorang anak dan juga seorang teman, orang tua dan lain sebagainya. Kita jalankan peran kita sebagai masyarakat juga dengan baik. Kita mengikuti anjuran pemerintah dengan baik. Itulah tanggung jawab dari hal kecil yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini adalah ketika Petrus, nah ini menarik Bapak Ibu, berpaling melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus itu sedang mengikuti mereka. Murid yang dikasihi Yesus itu di sini konotasinya adalah Yohanes, seperti itu ya, Yohanes itu. Nah, ketika Petrus melihat Yohanes, Petrus itu tanya, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan Yohanes itu gitu. Nah, terus Tuhan Yesus cuman menjawab, jikalau aku menghendaki supaya tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Nah, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah firman Tuhan ya dalam kehidupan kita itu step by step, Bapak Ibu. Step by step itu maksudnya begini. Tuhan itu memberikan firman dalam kehidupan kita itu satu persatu, gitu. Satu persatu. Ya. Nah, maksudnya satu persatu itu bagaimana sih? Begini, saya contohkan misalnya adalah Nuh misalnya. Nah, Nuh, ketika Nuh itu dia diperintahkan untuk membuat bahtera, Nuh itu nggak tahu tujuannya untuk apa sih buat bahtera. Tuhan cuma bilang bikin bahtera. Nah, Nuh ikut aja bikin bahtera gitu, dan akhirnya terjadi banjir bandang seperti itu. Nah, begitupun juga Abraham ketika suruh mengorbankan Ishak, Abraham nggak pernah tahu maksud Tuhan itu apa. Kayak gitu. Begitu juga Elia ketika dia disuruh pergi ke Sungai Kerit, Elia nggak pernah tahu maksud Tuhan itu apa sih, kok pergi ke Sungai Kerit dan lain sebagainya. Nah, sama seperti dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan pagi hari ini misalnya berkata bersyukurlah, ya mau tidak mau, suka tidak suka, srek nggak srek, ya kita harus bersyukur dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu ke depan itu yang terjadi seperti apa. Dan firman itu step by step ya. Artinya gini, ketika kita itu tidak melakukan firman saat ini, ke depan itu kita nggak akan memenuhi tujuan Tuhan. Contohnya, ketika misalnya kita saat ini menghadapi krisis, lalu firman Tuhan berkata kita harus bersyukur. Kita tidak bersyukur Bapak Ibu. Kita tidak mau bersyukur, akhirnya kita nggak sampai kepada tujuan Tuhan. Kayak gitu. Kita nggak bisa sampai kepada next level dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu
Janganlah kita tuh memilih-milih firman pada pagi hari ini Bapak Ibu. Saat ini ibadah online itu streaming itu dibuka di mana-mana Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengakses banyak ibadah streaming itu. Nah, misalnya saya sedang mengalami pergumulan. Saya sedang mengalami pergumulan. Lalu saya melihat akan khotbah gitu, melihat firman Tuhan. Ketika saya melihat firman Tuhan, kok ini firmannya nggak srek ya, kok nggak pas sih, nggak cocok sama saya. Lalu ganti yang lain. Saya tak nonton yang lain aja. Lalu ganti lagi, saya tak nonton yang lain sampai akhirnya nemu yang srek. Sesungguhnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Ketika Tuhan berbicara kepada kita atau Tuhan memberikan rema kepada kita, step by step lakukanlah itu. Sama seperti Petrus, nggak perlu pikir panjang. Saat ini yang perlu Petrus lakukan adalah ikutlah aku, gitu. Embanlah tanggung jawab ini. Kayak gitu, nggak perlu mikir nanti ke depan seperti apa, kayak gitu. Nah, itulah hendaknya di pagi hari ini kita senantiasa menerima akan firman Tuhan itu step by step. Apapun yang kita terima hari ini kita terima, ya, baik enak maupun tidak enak, gitu. Percayalah Bapak Ibu bahwa ketika saat ini Tuhan menghendaki kita untuk bersyukur di tengah masa-masa seperti ini, ya kita harus bersyukur gitu. Memang sulit, saya pun juga mengakui itu sulit seperti itu, tapi kita bersama-sama belajar untuk melakukan hal itu gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya kita nantinya dapat masuk ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, itu poin yang kedua. Jadi kita hanya perlu percaya kepada Tuhan seperti itu. Nah, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini Bapak Ibu sekalian adalah firman Tuhan itu spesifik, ya. Spesifik. Perintah Tuhan, ya, rema Tuhan untuk setiap kita itu spesifik. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Ketika Petrus di sini ingin tahu nanti Yohanes tuh gimana sih dan lain sebagainya, Tuhan ngomong itu bukan urusanmu. Ngapain kamu ngurusi orang lain? Kayak gitu. Yang penting saat ini kamu adalah ikutlah aku. Gitu. Yang penting saat ini kamu adalah bertanggung jawab, gitu, melaksanakan segala perintahnya. Kayak gitu. Sama seperti kehidupan kita sekalian Bapak Ibu. Terkadang kita terlalu pusing untuk memikirkan banyak hal gitu ya. Kanan kiri kita melihat orang di samping kita dan lain sebagainya. Jalan kita untuk setiap kehidupan kita itu berbeda-beda Bapak Ibu. Tuhan tuh rencana Tuhan untuk setiap kehidupan kita itu berbeda-beda. Oleh karena itu rencana Tuhan akan kehidupan kita tuh sangat spesifik. Sehingga kita tuh tidak perlu membanding-bandingkan kita dengan orang lain gitu. Apalagi di masa-masa sensitif seperti ini, misalnya, gaji saya dipotong, gajinya dia tidak dipotong. Lalu kita sakit hati, kita kecewa sama Tuhan. Kok gajiku dipotong, kok gaji dia nggak dipotong ya? Atau misalnya kok dia terima THR, aku terima THR hanya separuh. Contohnya misal seperti itu. Lalu kita menjadi kecewa dan kita akhirnya kepahitan gitu. Akhirnya kita kepahitan sama Tuhan, kok nggak adil seperti ini gitu. Nah, terkadang kita nggak bisa melihat akan hal-hal itu Bapak Ibu. Tetapi itu bukan menjadi urusan kita gitu, ya. Nah, di pagi hari ini yang menjadi urusan kita adalah kita melihat diri kita masing-masing. Apakah iman kita kepada Tuhan itu semakin hari apakah semakin bertumbuh atau tidak? Apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Apakah semangat melayaniku masih berkobar-kobar apa enggak ya? Apakah sekarang ini aku menjadi suam-suam kukuh? Apakah aku masih doa tiap pagi atau enggak ya? Ataukah aku dalam melaksanakan kegiatan ini aku menyerahkan sama Tuhan atau enggak ya? Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi kita hendaknya melihat diri kita masing-masing, tidak usah membanding-bandingkan dengan orang lain. Semakin kita itu datang kepada Tuhan, ya, semakin kita itu mengikut Tuhan, maka kita akan semakin mengerti apa kelanjutan akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi semakin kita meninggalkan Tuhan, kita nggak akan semakin ngerti, kita akan semakin buram akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di pagi hari ini hendaknya kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita semakin menumbuhkan iman dalam diri kita masing-masing, menyambut kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kita merefleksi diri kita masing-masing.
Ada 3 poin yang kita pelajari di pagi hari ini, yaitu yang pertama, apakah saat ini kita semakin meninggalkan Tuhan di tengah masa-masa kesulitan hidup kita? Poin yang kedua adalah, apapun firman yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita, hendaknya kita jalani dengan suka hati dan bersyukur, walaupun itu gak enak, tetapi dan kita senantiasa bersyukur, dan kita menjalani step by step apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan poin yang ketiga adalah rencana Tuhan untuk setiap kehidupan kita, firman Tuhan untuk setiap kehidupan kita itu spesifik. Oleh karena itu, marilah kita saling merefleksi diri kita masing-masing. Apakah diri kita ini sudah sempurna untuk senantiasa mengemban tanggung jawab mengikut Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami di tengah masa-masa sulit kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami kembali ingat Tuhan, untuk kami tidak semakin menjauh dari-Mu. Kami tetap membutuhkan akan kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa menerima kami Tuhan, membimbing kehidupan kami dan menyertai kehidupan setiap kami. Dan kami juga percaya bahwa ada rencana-Mu yang spesifik untuk setiap kehidupan kami. Engkau sudah menyediakan jalan keluar untuk setiap permasalahan kami. Setiap apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini Tuhan, Engkau sudah menyediakan rancangan-Mu yang terindah untuk kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami senantiasa ingin menguatkan iman kami dan kembali percaya penuh kepada rencana-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Marilah Bapak Ibu kita berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa mengajarkan kepada setiap kita doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 395 baitnya yang ketiga. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Allah dengan penuh damai sejahtera, serta marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
serta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus, senantiasa beserta kita dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 346 baitnya yang pertama.